Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Risnawanti dengan NIM 12010522332. Saya di sini dari perwakilan kelompok 9, yang mana rekan saya yang lainnya yaitu Anissa Rahmadina dan Saima Putri. Kami dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari Ibu Emilia Susanti. Di dalam video ini, kami akan membahas tentang identitas nasional. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian identitas nasional dan parameter identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Identitas nasional merupakan suatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Adapun indikator yang dimiliki dari identitas nasional itu sendiri. Yang pertama, pola kehidupan yang nampak dalam kegiatan masyarakat, seperti adat istiadat dan kebiasaan. Kedua, lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara, seperti burung Garuda, lagu kebangsaan, bahasa, dan yang lainnya. Ketiga, alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti bangunan dan teknologi. Keempat, tujuan yang dicapai suatu bangsa, seperti budaya unggul dan prestasi di bidang tertentu. Baiklah, saya Anissa Rahmadina akan melanjutkan materi tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Unsur merupakan bagian terkecil dari sesuatu. Bagian terkecil inilah yang kemudian bersatu untuk membentuk sesuatu. Begitu pula dengan Indonesia, di mana Indonesia memiliki berbagai materi maupun in-materi yang kemudian terbentuk menjadi satu identitas. Adapun unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia adalah yang pertama, sejarah. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian, dari kebudayaan inilah mampu menghasilkan akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Yang ketiga, suku bangsa, keragaman atau majemuk golongan sosial yang khusus bersifat akriftif atau ada sejak lahir. Yang keempat, agama. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan beragama di dalam kehidupan warga negara Indonesia. Penduduk Indonesia secara garis besar merupakan penganut dari 5 agama, di antara lain Islam, Buddha, Hindu, Katolik, dan Protestan, serta penganut kepercayaan lainnya, seperti Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan selebihnya adalah penganut agama Buddha, Hindu, Katolik, dan Protestan, serta aliran kepercayaan. Dalam berideologi, masyarakat Indonesia berhak untuk memilih ideologi dan pandangan hidup. Akan tetapi, ideologi bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan kunci pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu bahasa. Sistem perlambangan yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Kelima unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan kembali menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas fundamental yang berupa Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental
yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, identitas alamiah, meliputi kepulauan dan pluralisme dalam suku, bangsa, budaya, dan kepercayaan atau agama. Adapun jenis identitas nasional Indonesia adalah yang pertama, Indonesia bersifat pluralistik, baik menyangkut sosiokultural atau religiositas. Yang kedua, identitas fundamental atau ideal. Yang ketiga, identitas instrumental, yaitu alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan, yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, lambang negara, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan. Yang keempat, identitas religiositas, yaitu Indonesia pluralistik dalam agama dan kepercayaan. Yang kelima, identitas sosiokultural, yaitu Indonesia pluralistik dalam suku dan budaya. Yang terakhir, identitas alamiah, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan suatu rezim atau penguasa, melainkan melalui suatu historis yang cukup panjang. Sejarah budaya bangsa sebagai akar identitas nasional. Studi Robert I atau Robert secara eksplisit mengidentifikasikan salah satu karakteristik penting negara gagal adalah kemakmuran negara mengelola identitas negara yang tercermin dalam semangat nasionalisme dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasionalnya. Makna falsafah dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, alinea pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maknanya yaitu kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang kedua, alinea kedua menyebutkan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kepada depan gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Maknanya adanya masa depan yang harus diraih atau cita-cita. Yang ketiga, alinea ketiga menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keindahan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maknanya, bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapatkan ridho dari Allah SWT yang merupakan dorongan dari spiritual. Yang keempat, alinea keempat yang menyebutkan kemudian daripada itu, maka untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan berbangsaan Indonesia itu dengan susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ini mempertegaskan cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.